Halo, subscriber saya Mas Irwan. Oh, udah ada situ. Udah live belum? Di sana dulu aja. Ini belum bikin connection masih. Lama banget. Oke guys, kali ini kebetulan kita kedatangan tamu kehormatan kita, dua orang pengusaha muda dari AS Autocar dan P Motor. Jadi di kesempatan kali ini kita bisa berbagi mengenai informasi tentang bisnis mobil di 2021 di saat pandemi ini, seperti apa perkembangannya untuk bisnis mobil bekas. Dan untuk hostnya saya serahkan ke Mas Bowo. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Intinya kita berbagi dan sharing yang positif. Saksikan sampai dengan selesai live streaming ini, dan silakan Mas Bowo selanjutnya diambil acaranya. Thank you Mas Irwan. Kita masih nunggu. Masih nunggu. Halo sahabat IMVI dimanapun Anda berada, selamat siang. Saat ini Anda sedang menyaksikan IMVI Talks, program dari IMVI yang memberikan informasi dan inspirasi untuk Anda mengenai produk dan bisnis. Bersama saya Bowo, masih dari IMVI Lounge Komplek Indomobil Jakarta. Siang hari ini IMVI Talks akan mengulik informasi tentang yang bekas, tapi bekas bukan sembarang bekas, bukan bekas pacar, tapi kita bicara soal kendaraan bekas. Nah, saat ini kita sudah hadir dua orang narasumber kita yang merupakan pengusaha muda, pemilik dari dealer. Yang pertama ada Mas Andrian Setiawan, pemilik dari dealer AS Autocars, dan yang berikutnya ada Mas Azwar, pemilik dari PM Motor. Benar ya Mas ya? Iya, benar Mas. Ya, terima kasih Mas sudah datang siang hari ini. Kita berbincang-bincang juga dengan saya di sini dan juga sahabat IMVI yang kita akan kasih informasi ke mereka gimana sih bisnis kendaraan bekas itu, dan mungkin tips-tips buat mereka kalau membeli mobil bekas itu seperti apa gitu. Nah, mungkin sebelum kita bicara soal gimana membeli kendaraan bekas itu, mungkin kita bisa sharing dulu nih Mas, bisnis yang dimulai dulu tuh gimana sih Mas Andrian dulu, mungkin ketika mulai bisnis mobil bekas ini seperti apa dulu, mulainya tahun berapa, terus apa saja tantangan yang dihadapi? Kalau saya memulai ini di tahun 2019. Pada saat mulai tahun 2020 tiba-tiba ada corona gitu. Dan kalau saya belajar kebetulan dari keluarga ya, karena memang bisnis ini turun temurun dari ayah, kakak, dan baru saya. Oke, berarti Mas Andrian sendiri baru mulai di 2019. Iya. Tapi sebenarnya bisnis keluarga sudah mulai dari lama gitu ya? Dari lama. Oh, lama juga. Oke, selama membangun bisnis ini Mas, ada tantangan nggak sih Mas yang dihadapin gitu Mas? Banyak sih sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pemasaran. Yang penting sih kalau menurut saya sih kita ada link untuk mencari mobil dan untuk menjual lagi. Nah, selama ini kalau untuk pemasarannya pakainya ada media-media tertentu Pak atau gimana? Media-media sosial sih. Oh, media sosial Kalau ya, saya kayak Instagram, ya, Instagram, Facebook kali ya, Facebook. karena dari iklan mobil bekas gitu ya. Ya, betul. Oke, nah sekarang kita ke Mas Azwar ya. Mas Azwar, oke, dari Mas Azwar sendiri, PM Motor ini berdiri sejak kapan Mas? Sejarahnya seperti apa nih? Saya startnya dari 2011 ya Mas. Oh, udah lama juga ya? Iya, saya start di 2011. Hari itu saya basicnya hobi. Oh, Jadi saya hobi sama kendaraannya. Terus mulai 2011, terus saya kerja sama Indomobil dari 2013 sama Indomobil Used Car. Ya alhamdulillah sih nggak ada masalah ya sama Indomobil. Cuma karena keadaan yang sekarang yang pandemi ini dan peraturan pemerintah yang harus segala macam harus slick atau apa, jadi agak menurun gitu. Nah, kalau usaha saya itu sebelumnya orang tua saya pernah punya showroom waktu saya kecil Pak, sekitar ya umur saya SD lah. Tapi stok akhirnya saya cuma build sendiri ibaratnya. Saya pertama itu dari jualin mobil orang. Oke. Jadi si story saya tuh saya jualin mobil orang, lama-lama saya kumpulin
kumpulin, terus ada modal dikit-dikit, jadi mulai dari 1-2 akhirnya jadi lumayan lah gitu. Berarti itu dari lama juga 2011 ya? Nah, Iya. Mungkin kalau dari Mas Andrian tadi kan 2019 tantangannya adalah pandemik ya Mas. Iya, Kalau dari Mas Azwar sendiri 2011 sampai dengan sebelum pandemik nih, ada nggak sih Tantangannya itu kita di mobil itu sebenarnya bukan di konsumen ya Pak. Jadi internal sebenarnya. Entah kita, jadi kadang-kadang ada orang yang pengen usaha mobil atau apa, diceritain orang keuntungan atau apa, suka ketipu atau apa di masalah unitnya atau apa, palingan kayak gitu Pak. Kalau misalnya buat kita tantangan kayak yang lain sih nggak ada ya Pak, selama leasing masih membantu kita buat jualan. Oh, oke. Karena kalau di support leasing jualan itu masih bisa, karena nggak semua orang sekarang mau beli cash. Oke, gitu ya. Jadi selama saya jalanin itu alhamdulillah sih nggak ada masalah ya. Zaman sebelum pandemi itu, jadi buat masalah itu nggak ada. Ibaratnya cuman kendalanya dicari unit, dan kalau konsumen saya udah punya database sendiri, jadi kadang-kadang orang dikit order sama saya gitu Pak. Oh, ada orang yang order Iya, gitu ya? Banyak juga ya ordernya. Oke. Nah, kalau untuk Mas Azwar nih, untuk strategi pemasaran nih Mas, ada perbedaan nggak ketika dulu mulai di tahun 2011 Mas, terus sampai nanti sampai sekarang itu? Saya jualannya itu zaman dulu pakai pos kota Pak. Oh, di koran. Iklan baris. Iklan baris di koran ya. Baris. Zaman dulu berjalannya waktu ada sesuatu website yang buat jual beli, saya masuk situ, terus sama database saya yang lama, jadi kadang-kadang saya hire konsumen lama yang udah mau lunas, kadang-kadang mereka ganti unit, makanya kadang-kadang orang lihat unit saya nih, wah ini bukannya mobil yang dulu. Nah terus tiba-tiba ada lagi karena konsumen saya setelah lunas, saya tuker unit, ibaratnya kayak gitu. Kalau untuk jualannya itu kebanyakan sama mediator Pak. Jadi dari teman saya sekolah, jadi saya marketnya sebenarnya lingkungan Pak. Jadi teman saya dari mulut ke mulut gitu. Jadi pernah beli sama saya direferensiin, jadi dapat referral terus dari orang, ibaratnya karena kita simple prosesnya, dan ini jadi orang kadang-kadang referensiin orang lain. Ya, jadi word of mouth seperti yang tadi bilang sama Mas Andrian, itu networking itu salah satu strategi pemasaran yang Iya. Sama kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen itu tadi. Betul. Oke. Nah, kalau untuk ininya sendiri Mas, jadi ketika kan bisnis kendaraan bekas kan nggak mungkin kan dulu beli mobil jual lagi gitu kan. Tapi kan kadang ada orang yang ibaratnya kayak apa ya, jual ke Mas dulu atau titip jual, itu tuh gimana sih Mas prosesnya? Titip jual. Titip jual itu sebenarnya kayak saya punya mobil bekas, Iya. masukin ke dealernya Mas atau gimana? Itu gimana sih bisnisnya sebenarnya? Kalau saya sih nggak ada titip jual Atau sebenarnya. punya sendiri? Punya sendiri. Oh, punya sendiri ya? Ya, jadi ya jual putus saja. Oh gitu. Gitu. Kalau Mas Anwar sendiri? Kalau saya sih pada basicnya ya beli Mas mobil, jadi nggak titipan. Oh, Cuman gitu. kadang ada konsumen yang pengen harganya bagus, Ah, harganya nggak ketemu sama kita, dia mau trade in, terus saya coba paling bantu, saya coba pasarin gitu. Maksudnya ya kadang-kadang ada juga konsumen yang coba jualin, ya kan, karena beli sama saya dulu minta jualin lagi. Kadang-kadang trade in-annya udah dibawa, mobil itu ditinggal tapi nggak putus, ngerti Pak? Jadi saya nggak beli itu mobil karena harganya nggak masuk, mobilnya dititipin, nanti pas udah laku baru sama dia. Karena kadang-kadang ada konsumen yang ngikutin harga iklan Pak. Jadi menurut mereka di iklan masih segini, kadang-kadang pedagang itu ngitung kan dipotong-potong untuk perbaikan Pak. Gitu. Kadang-kadang konsumen nggak terima Harus dengan ada untung. Iya. Pasti ada. Iya, kadang-kadang konsumen maunya harganya sesuai dengan yang dia mau, tapi kita nggak ketemu, akhirnya kadang-kadang ada yang titip gitu. Jadi begini, kalau mobil di konsumen dengan mobil di showroom itu pasti berbeda. Karena di showroom ini kan kita ada detail ya, harus rapi, harus ada perbaikan sedikit-sedikit. Ya itulah yang tadi saya bilang, kualitas yang penting. Kualitasnya harus dipastikan Betul, ya betul. untuk ini ya, untuk konsumen dipercaya lagi untuk Iya. bisa bikin order nantinya ya. Betul, betul. Oke, nah masuk ke tahun 2020
pandemik melanda gitu. Ada nggak sih perbedaan ketika dulu sebelum pandemik sampai dengan pandemik dari segi penjualannya? Jauh. Silakan mungkin dari Mas Andre dulu. Dan dulu kalau saya itu mengalami kerugian 2 kali, di bulan April dan di bulan Juli. Itu kerugiannya karena apa Mas? Karena gini, di bulan Januari Februari itu harga mobil masih bagus. Ya. Di bulan April ada penurunan. Nah, di situ kita ada kerugian. Dan mau nggak mau kita harus ikutin pasaran sekarang. Cut loss. Iya. Dari Ya, untuk perputaran modal. Oke. Nah itu karena mungkin harga jualnya lebih rendah dari yang sebelumnya, apakah ada ntar dulu deh mau dijualnya, atau memang harus segera dijual, atau didiemin dulu biar nanti nunggu harganya bagus dulu gitu? Ada nggak kayak gitu, strategi kayak gitu? Enggak sih, kalau saya udah prediksi akan semakin turun. Oh gitu. Ya, dan benar Juli turun kembali. Dan yang saya bingung ini di akhir-akhir 2020 itu malah naik harga pasaran. Nah itu kenapa Mas kira-kira? Saya rasa karena keterbatasan supply. Jadi orang yang mau jual mobil pada nahan gitu. Pada nahan dulu, Iya. tapi di saat yang bersamaan permintaannya banyak. Betul. Makanya harganya juga akhirnya naik lagi ya Mas Iya. ya. Jadi malah untungnya ada di akhir tahun 2020. Iya. Gitu. Oke, dari Mas Sasso sendiri? Kalau saya di 2020 awal startnya agak lumayan ya untuk jual leasing karena di Indonesia belum masuk pandemi hari itu. Start pandemi itu di Maret. Ya. Jadi bulan 1, bulan 2 itu masih agak lumayan, dan ya stok saya yang belanjanya awal tahun itu karena hari itu dekat ke Lebaran, jadi harga tinggi ya. Karena kita berpikir kalau orang dagang mau Lebaran rame Mas. Gitu, karena harga pada naik. Jadi pas dihajar pandemi, ada PSBB di DKI, kita nggak bisa buka segala macem. Akhirnya saya mutusin cut loss. Jadi nggak apa-apa rugi karena mobil murah Mas. Saya beli mobil misalnya harga biasanya 90 bisa jadi 60. Nah pasarnya saya itu nggak semua orang masih ada yang mau beli mobil Mas. Maksudnya nggak semua orang pengen jual mobil. Jadi pas zaman PSBB lagi galak-galaknya, ibaratnya corona yang lagi gede itu Mas, bulan 5 bulan 6, saya perhatiin pasarnya itu misalnya orang punya mobil Fortuner, dia nyari uang buat defense dia, jadi dia jual, dia beli Toyota Rush, jadi dia downgrade Mas. Tetap mereka beli karena mobil itu udah termasuk kebutuhan gitu. Gak mungkin dia jual dia nggak beli, sedangkan hari itu untuk dia proses leasing udah nggak bisa, jadi arahnya ke cash semua. Nah keuntungannya kita orang dagang pas saat itu orang pada jual unit murah-murah. Kalau kita uang kita boleh beli karena harganya hampir separuh. Jadi misalnya 90 juta jadi 60 juta, kita jual harganya ya biasa aja Mas. Maksudnya sebelum corona itu, covid itu harga 90, kita jual aja 80. Orang kan tertarik. Tetap, sedangkan kita belinya harga murah. Nah, ketolongnya di situ. Jadi banyak orang yang agak butuh dengan uang ya kan, jadi mereka downgrade mobilnya. Oke, gitu ya. Oke. Nah, dari segi ininya sendiri nih Mas, konsumennya lebih banyak konsumen dari mana sih? Apakah perorangan? Apakah mungkin dari perusahaan juga ada yang beli ke dealer-dealernya Mas mungkin? Itu seperti apa profil konsumennya? Mungkin Mas Andre dulu saja. Kalau saya sih kebanyakan perorangan ya, perorangan dan kebanyakan juga referensi. Oke. Referensi dari rekan-rekan dan saudara-saudara. Oke, kalau dari Mas Anwar sendiri? Saya kalau untuk konsumen, customer saya sebenarnya orang biasa ya Mas ya, ibaratnya pribadi rata-rata. Cuman kalau perusahaan itu saya beli biasanya Mas. Oh gitu. Jadi saya beli unitnya dari perusahaan, jual ke customer. Ibaratnya customernya itu kalau buat perusahaan biasanya mereka ambil baru Mas, nggak ngambil bekas karena mereka ngelihat ke maintenance-nya kan free kalau baru. Kalau bekas mobil bekas kita berani warranty paling sebulan, lebih dari itu Sudah sendiri gitu. udah sendiri karena mobil bekas itu kita nggak tahu sebelumnya pemakaiannya siapa gitu. Kita nggak tahu orang sebelumnya
makanya bener apa enggak. Karena mobil bekas itu nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang baru seminggu bisa rusak, makanya tinggal kita pilih-pilih barangnya gitu. Kalau saya sih ngegaransiin yang beli 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan, ibaratnya garansi. Kalau mobil matic kita garansi matic, kalau mobil mesin garansi apa? Mesinnya. Kalau ada trouble di jalan, ya saya siap samperin mas, malah kasih mobil pengganti. Oh sampai kasih mobil Iya, pengganti? kalau saya karena kebanyakan customer saya teman. Oh gitu ya kan, asas kepercayaan tadi Iya, ya. kadang-kadang mereka beli nggak pakai lihat, Oh. ada. Jadi mereka udah trust ibaratnya, karena saya ngejaminin, ya lu kalau ada masalah, ibaratnya masih kita yang ngurusin lah gitu. Gitu. Oke. Nah, kalau dari sisi ininya sendiri, jenis kendaraannya atau dari brand-brand tertentu nih lebih banyak tipe-tipe apa sih yang dicari sama orang-orang? Kalau di masa pandemi ini yang saya perhatikan ya, justru mobil-mobil yang menengah ke atas. Oh gitu. Ya, yang lebih laku. Dan 90% itu cash. Daripada mobil-mobil yang menengah ke bawah. Mungkin satu sisi menengah ke bawah, kalau kita lihat dari sisi konsumen mungkin ya, dari kapasitas dan datanya biasanya agak kurang. Atau ada ini nggak sih, ada fenomena bahwa mungkin pandemi gitu kan, orang banyak yang beli mobil karena mereka mungkin butuh buat usaha, karena mereka mungkin ada yang ada yang kena PHK atau gimana, akhirnya mereka beralih wira swasta sendiri. Ada nggak sih penjual untuk mobil-mobil yang mobil kendaraan niaga gitu maksudnya? Saya sih, kalau saya jadi gini mas, kita yang jualan itu kayak mobil-mobil Varia, kayak yang kecil-kecil gitu loh mas, karena orang mobil keluarga mobil Agia, jadi orang nyari mobil irit daripada dia naik kendaraan umum selama pandemi. Mereka beli mobil yang terjangkau dan ibaratnya meminimalisir resiko tertular COVID loh mas, kalau bawa mobil sendiri kan. Jadi mobil-mobil yang harga-harganya di bawah 100 dan mobil tahun muda itu mereka lebih banyak lakunya daripada mobil. Kalau pasar saya kan mungkin saya di daerah timur mas, kalau Mas Andrian kan di daerah Tangerang. Jadi pasarnya nggak semua daerah itu sama gitu. Kalau misalnya di daerah timur orang banyak yang mobil-mobil kecil gitu. Tipe konsumen pun berbeda. Oh gitu. Ada ini untuk daerah sendiri tuh beda lagi ini. Betul. Mereka sukanya apa gitu ya. Iya. Oh gitu. Oke. Nah, untuk sahabat TV sendiri nih mas, yang tertarik untuk beli mobil bekas nih, ada tips-tipsnya nggak sih yang bisa dibagi ke sahabat TV? Mungkin dari Mas Azwar dulu mas. Beli mobil bekas sebenarnya orang itu lebih untung. Kenapa saya bilang beli lebih untung? Sekarang kalau dia beli mobil bekas yang baru 1 tahun pakai, dia udah ada selisih harga dari harga price jauh. Satu. Dan kebanyakan mobil bekas yang setahun 2 tahun pakai itu kondisinya masih fresh. Jadi kalau mau beli mobil, kalau saya sih lebih ke mobil bekas ya, karena satu selisih harganya udah lumayan, terus mobilnya juga nggak capek-capek banget gitu. Jadi kalau emang mau beli mobil, yang penting diperlihatkan itu aspek-aspek kayak interior itu. Kalau ada mobil bekas banjir, dia pasti di bawah jok itu baut-bautnya pada karat. Oh gitu. Iya. Atau dia bekas crash di depan accident, dia tuh harus lihat kayak di ujung-ujung di kap motornya itu, kap mesin, apa ada masalah, ada bekas sealer-sealernya itu yang bekas perbaikan, ya kan? Atau di belakangnya di tempat bagasi ada bekas repair atau apa. Jadi kalau mau beli mobil ya lebih teliti di masalah itu sih. Oke. Itu masalah interior, masalah eksterior juga ya mas. Iya. Tapi kalau dari Mas Andrian mungkin ada tips untuk dari segi mesin mungkin mas. Mesin. Gimana sih bisa tahu ini mobil ini tuh layak nih, bekas tapi berkualitas gitu. Oke, kalau dari sisi mesin sih kita cukup mendengar aja ya. Oke. Mendengar, dan jika suara kasar berarti mobilnya bermasalah. Oh gitu. Jadi Iya. katanya kalau misalkan suaranya udah kasar, berarti itu ada masalah ya. Ya betul, dan lihat apakah ada
yang bocor gitu, bocor oli atau segala macam. Kalau menurut saya sih sekarang simple ya. Kalau untuk konsumen-konsumen yang mungkin tidak mengetahui lah ya urusan mesin itu, karena sekarang ada pihak ketiga atau mungkin perlu general check up aja kalau menurut saya sih ke dealer resmi. Dealer resminya gitu ya. Iya. Atau ketika mau beli mobil baru, katanya tuh mungkin yang nggak ngerti mesin tuh mungkin bisa bawa teman yang ngerti mesin atau bawa mekanik sendiri. Bisa ya. Itu bisa sendiri ya. Kan kalau di showroom saya itu kalau saya jual, biasanya saya selalu kasih sih garansi 1 tahun untuk mesin dan transmisi, karena saya ada rekanan untuk itu. Oke. Nah dari segi surat-surat mungkin, jadi apa sih yang harus dilihat nih oleh para calon konsumen nih? Harus ada ininya kah? Harus ada ini yang perlu dilihat gitu. Jadi Untuk kelengkapan surat-surat seperti biasa aja, STNK dilihat pajaknya hidup atau tidak, BPKB ya dicek penulisannya benar atau tidak, dari nomor angka, nomor mesin, dan selain itu ada faktur, itu wajib ada. faktur pembeliannya gitu, yang sebelumnya gitu ya. Iya, faktur, sertifikat, dan jika ada form A itu wajib ada. Oke, gitu ya. Oke, mungkin dari Mas Hasan mungkin ada tips-tips lain Mas? Kalau untuk surat-surat sih yang penting kalau beli mobil digesek lah nomor rangka nomor mesin, dicocokin kadang-kadang. Jadi kita sama antara faktur, STNK dan BPKB itu di fisik bisa kemungkinan beda, atau fisik surat nomor rangkanya ada yang karat atau apa, lebih baik dijauhin lah ya kayak gitu, karena kadang-kadang kita buat proses balik namanya agak sulit. Oh gitu ya. Bila nomornya udah agak Bahkan ada yang hilang, udah ada karat, jadi dijauhin lah, ibaratnya nomornya harus bagus. Kalau bisa digesek, kita ke Samsat Mas. Jadi di Samsat itu ada pengesahan jual beli, jadi BPKB dicek sama dia semuanya, jadi nggak ada masalah ibaratnya. Soalnya kita beli mobil itu sekarang banyak yang kalau tidak di showroom, di pemakai itu kadang-kadang banyak yang bandel juga. Kadang-kadang orang ngontrak terus taunya mobilnya ada masalah, mereka jual, habis itu kita mau komplain. Kalau di showroom kita tinggal datang komplain, ini suratnya ada masalah, uangnya dikembalikan. Kalau kita beli di institusi itu Mas, ibaratnya customer to customer itu, kita mau komplain kemana? Rumahnya kontrak terus sudah pindah, akhirnya mobil itu kita kira mau balik nama ada masalah, mobilnya diambil sama polisi, Itu repot juga. uangnya hilang ya kan. Jadi lebih nyamannya pengesahan lah ke Samsat terdekat. Untuk ininya ya, Untuk legalitas dokumen. Sebenarnya ada aplikasi yang bisa ngecek. Oh gitu ya. Ada aplikasi QR, semua BPKB ada QR-nya tinggal di scan barcode. Oke. Nah kalau untuk riwayat kendaraannya sendiri itu perlu tahu nggak ya konsumen? Jadi misalnya ini berapa tahun pakai, terus udah kemana aja, apakah pernah perjalanan jauh? kebanyakan kalau dilihat dari riwayatnya itu dari buku servis ya. Dari buku servis ya kalau Iya. Makanya kalau kita beli juga kita pasti tanyain tuh, ada nggak buku servisnya? gitu. Oke. Oke, nah terakhir nih Mas Azhar, Mas Andre, mungkin bisa di-share ke sahabat TV. Mungkin tadi Mas Azhar sudah kasih tahu sedikit ya, tapi mungkin bisa dijelasin lagi nih, ditegasin lagi. Kenapa sih kita beli mobil bekas aja nih dari mobil baru gitu? Kenapa? Dari Mas Andre dulu mungkin. Ya, yang satu itu benar, depresiasinya itu lumayan. Dan antara dari mobil baru dengan mobil bekas itu perbedaannya bisa sampai 25%. Oh iya, benar ya. Betul, dari situ udah ketahuan. Dan kebanyakan juga kalau mobil-mobil bekas sebenarnya nggak, kalau di showroom kita juga nggak sembarangan ya. Iya, karena kalau unit baru itu lebih teliti kita beli, karena orang pasti membandingkan antara mobil baru dan mobil bekas. Kalau kita jual mobil tahun muda, terus udah banyak minusnya, orang nggak mau beli gitu. Jadi tetap kalau di showroom mobil bekas itu mobil yang setahun 2 tahun pasti almost perfect lah Mas kondisinya. Jadi nggak ada orang ngelihat ini PR-nya ini gitu.
Yang pasti kita inspeksi dulu. Iya, karena ada autospektor segala macam. Nah, Jadi pihak ketiga itu kadang-kadang membantu. Misalnya kayak Mas nih orang kantoran mau beli mobil nggak sempat waktu, itu mereka independen. Jadi nggak ada tekanannya gitu. Oke. Nah, kalau ada sahabat TV yang tertarik nih mau beli mobil bekas mungkin di dealernya Mas Andrian, Mas Azwar mungkin bisa kasih tahu lokasinya di mana, mungkin dari Mas Azwar mungkin lokasinya di mana? Dealer saya di Kalimalang ya, di lampu merah sebelah kiri. Jadi di pinggir Kalimalang itu pas keluar tol Pondok Kelapa, saya posisi sebelah kiri jalan di Pondok. Ada nama ya, Pak? Ada Ya. Ada. Oke. Nah, buat sahabat TV nih ya, kalau yang tertarik bisa nanti cari tahu nih dealernya yang punya Mas Azwar itu di mana, di Kalimalang ya Mas ya. Iya. Nah, kalau Mas Andrian Mas? kalau saya AS Autocar di Jalan Kavling Pemda Raya, itu di Karawaci, di dekat Palang Semi. Bisa dicek, ada di Google, semua ada, di Facebook, Instagram, bahkan YouTube-nya juga ada. Oh, YouTube-nya juga ada ya, jadi untuk bisa tahu unit-unitnya gitu ya. Atau nanti kalau buat sahabat TV yang tertarik bisa komen nanti di postingannya kita ya tentang IG live hari ini, nanti bisa kita bantu arahkan ke mas-mas ini. Tapi jangan lupa untuk pembiayaannya di Indomobil Finance Indonesia. Nah, oke, menarik sekali perbincangan kita di siang hari ini, sahabat TV. Sahabat TV sudah mendapatkan informasi tentang bisnis kendaraan bekas dan juga tips-tips bagaimana memilih, membeli dan akhirnya mendapatkan kendaraan bekas itu sendiri. Nah, bagi sahabat TV yang tertarik untuk membeli kendaraan bekas bisa mengunjungi dealer-dealer dari Mas Andrian dan juga Mas Azwar yang tadi sudah disampaikan alamatnya di mana. Dan yang pasti kalau untuk pembiayaannya ingat selalu Indomobil Finance Indonesia. Jangan lupa untuk sering-sering melihat Instagram INVI @indomobilfinance_id, karena siapa tahu dari INVI nanti akan ada promo yang memberikan penawaran tentang pembiayaan dari kendaraan bekas ini sendiri. Oke, terima kasih Mas Andrian dan juga Mas Azwar atas kesempatan pada siang hari ini. Kita sudah sampai di penghujung program. Semoga mas-mas selalu sehat dan bisnisnya di 2021 semakin baik ya Mas, semakin cuan ya Mas ya. Oke, baiklah sahabat TV, sampai ketemu lagi di lain waktu, tentunya dengan hal-hal menarik yang lainnya untuk diinformasikan. Saya Bowo pamit undur diri dan salam sehat selalu. Sekarang gini, oke guys, tadinya pasti kalian sudah dengar mengenai informasi dari AS Autocar, Adrian, dan P Motor. Jadi harapannya untuk informasi dari mereka dapat membantu pengetahuan kalian dalam salah satu halnya untuk memilih kendaraan bekas yang layak dan lebih bermanfaat lah ya, lebih bermutu lah ya, tentunya ya. Menguntungkan. Oke. Nah, kemudian juga terima kasih banyak untuk Mas Bowo sebagai host kita ya, yang hot sekali. Saksikan terus dan ikuti terus di channel Activity and Lifestyle, yang mana channel ini memang kita buat hanya untuk saling berbagi dari hal-hal positif saja. Terima kasih kesetiaannya atas kunjungan dan kalian telah menonton di channel ini. Jangan lupa lakukan like, komen, dan subscribe tentunya di channel ini. Kemudian sebelumnya kami juga sudah mengikuti protokol kesehatan, jadi kita semuanya sudah cek suhu dan tentunya sudah semprot-semprot ya. Dan yang pasti untuk di ruangan ini pun orangnya terbatas, tidak lebih dari 5 orang. Oke, demikian untuk siaran langsung dari INVI, Indomobil Finance Indonesia. Dan mohon maaf, ini tidak ada endorse, ini hanya murni untuk kegiatan kita. Oke, terima kasih sebelumnya dan saksikan terus kelanjutan dari video-video di channel saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awang dadah dong, Awang. Ya kelihatan muka ya bro. Itu